Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Ya, adik-adik sekalian bisa mengikuti proses pembelajaran ini dan apa yang disampaikan boleh dipahami dengan baik dan jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada saya. Oke. Ya, kita mulai. Ibu minta salah satu dari teman-teman untuk membantu kita dalam doa, bisa? Halo? Halo? Bisa? Bisa. Mari silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita menyembah Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerjaan surga, kami kembali pada pagi yang indah ini. Mari Tuhan, Engkau menuntun menyertai kami. Ya, dari rumah kami masing-masing, Engkau boleh tiba dengan keadaan selamat hari ini ya Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu mulai kegiatan belajar mengajar kami. Mari Tuhan, Engkau menuntun menyertai kami dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Halo? Hai. Masih semangat? Masih. Kan masih ada semuanya. Ya, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu remaja dan cita-citanya. Oke. Untuk itu indikator pembelajaran kita pada hari ini peserta didik dapat memahami arti sebuah cita-cita dan juga peserta didik dapat memahami motivasi sebagai faktor meraih masa depan dan yang terakhir dasar peserta didik juga dapat memahami apa dasar cita-cita remaja Kristen. Ya. Lalu yang berikut, Ibu harap dalam proses pembelajaran ini anak-anak sekalian bisa mengikutinya dengan baik dan fokus perhatian anak-anak sekalian bisa tertuju kepada Ibu dan bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Remaja dan cita-citanya. Berbicara mengenai cita-cita, apa yang anak-anak sekalian pahami mengenai cita-cita? Halo? Apa yang kalian pahami cita-cita? Cita-cita
mana itu? Ada? Apa? Ayo. Ada? Oke, kalau belum ada bisa menjawab, Ibu kasih satu contoh. Cita-cita itu apa? Ya? Contoh. Cita-cita, misalkan Ibu nih, Ibu waktu SMA, Ibu punya cita-cita untuk menjadi guru. Lalu, teman-teman yang lain? Apa? Halo? Contoh. Ibu sudah bilang tadi cita-cita saya waktu SMA ialah guru. Lalu untuk teman-teman sekalian di sini, cita-citanya apa? Perawat. Ya. Cita-cita ada. Siapa tadi sebut pendeta? Oke. Cita-cita ada apa saja? Pendeta, perawat, Bidan, ya, dokter, poluan, tentara, polwan, tentara, apa lagi? Ya, dan lain-lain ya. Nah, kita sudah mengetahui apa yang menjadi cita-cita kita untuk ke depannya. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa itu cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Cita-cita adalah tujuan hidup, atau sebagian yang lain cita-cita hanyalah mimpi belaka. Ya, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Nah, cita-cita ini merupakan suatu hal yang sangat didambakan atau yang diinginkan oleh seseorang, di mana dia akan mulai memikirkan apa yang akan menjadi tujuan hidupnya, yaitu dia mulai memikirkan apa yang dapat yang mampu untuk dia bisa lakukan atau yang sesuai dengan talentanya, ya. Nah, jika cita-cita kita yaitu guru, maka orang tersebut akan mengambil guru, lalu dokter, polisi, dan tentara. Nah, cita-cita adalah tujuan hidup. Nah, jika seseorang tidak memiliki tujuan atau apa begitu, apakah hidupnya itu
melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti di dalam kehidupan. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak punya tujuan hidup? Halo? Hai. Bagaimana kalau orang tidak punya tujuan hidup? Ya? Tidak punya cita-cita. Berarti tidak punya cita-cita. Nah, jika orang yang memiliki tujuan hidup, maka ia memiliki cita-cita dan dia akan berusaha untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, yang berikut, orang yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas. Nah, jika adik-adik sekalian tidak memiliki tujuan yang pasti atau cita-cita, apakah kalian merasa bahwa kehidupan kalian itu bermanfaat? Bukan bermanfaat, memiliki tujuan? Tidak. Nah, jika tujuan hidup tidak ada, berarti kita mengalir seperti air saja, kan? Tidak tahu arah. Berarti tidak jelas semua tujuan hidup kita. Nah, untuk membakar semangat kita dan mencapai apa menjadi tujuan kita, maka yang kita harus lakukan ialah belajar untuk meraih cita-cita kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Lalu jika manusia tanpa sebuah cita-cita atau harapan yang ia capai, apakah dia bisa untuk menganggap bahwa hidupnya itu memiliki tujuan? Tidak. Bagaimana untuk dia bisa mencapai tujuan tersebut? Belajar dan bekerja. Lalu ada lagi? Dia harus memotivasi diri. Motivasi itu timbul dari mana? Dari diri sendiri. Nah, mari kita lihat motivasi sebagai faktor untuk meraih masa depan. Nah, untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan dapat mudah mencapai sesuatu yang diinginkan, caranya kita harus memiliki apa tadi? Motivasi. Jika motivasi tidak ada dalam diri kita, apa yang jadi sudah? Halo? Jika motivasi tidak ada dalam diri kita, apa yang jadi? Apa yang jadi? Tanpa motivasi dalam diri kita, yang timbul dari dalam diri kita. Ada yang tahu? Tidak. Jika motivasi dalam diri kita tidak ada sama sekali, maka kita hanya seperti air yang mengalir saja tanpa batas dan tidak memiliki tujuan. Bagaimana tujuan ini tercapai kalau tidak ada motivasi?
cita-cita yang ia inginkan adalah orang yang memiliki motivasi, dan begitu sebaliknya orang-orang yang tidak mau berusaha dan tidak mau bertindak, berarti orang tersebut tidak memiliki motivasi di dalam dirinya atau di dalam hidupnya. Nah, mungkin dari sekarang kita pasti sudah memiliki tujuan. Ya. Tujuan kalian nanti ke depannya kemana? Ada yang kuliah di bagian apa? Akuntansi. Apa? Ya. Gimana lagi? Pendeta. Ada yang mau di pendeta. Gimana lagi? Dokter, perawat, guru Injil, bidan, suster, polwan. Nah, mungkin dari sekarang kalian sudah memiliki tujuan tersebut kan? Iya. Nah, maka dari itu kalian harus mengasahnya dari sekarang untuk bisa meraihnya ke depan. Jika kalian tidak memiliki motivasi ini, otomatis tujuan itu tidak akan tercapai. Nah, jadi kalian harus memiliki motivasi dalam diri untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita untuk kita raih. Nah, sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam meraih apa yang kita cita-citakan. Ya kan? Ya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, jika kita tidak memiliki motivasi dalam diri kita, bagaimana kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan hidup kita? Bagaimana kita bisa meraih guru ini, dokter, polwan, tentara, bidan, dan lain-lainnya? Oleh karena itu, motivasi itu harus ada dulu dalam diri yang mendorong kita untuk bisa berjuang dan bekerja keras untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada dasar cita-cita remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, kita perlu melandaskan cita-cita dan harapan kepada firman Tuhan. Jika seseorang ingin meraih tujuan hidupnya seperti cita-cita ini, yaitu guru, dokter, polwan, tentara, dia mendasarkan itu semua pada siapa? Pada Tuhan. Kalau manusia yang berjalan tanpa mengandalkan Tuhan, apakah itu bisa tercapai dengan sepenuhnya? Tidak. Maka dari itu kita memerlukan Tuhan di dalam kita mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup kita akan mencapai cita-cita kita. Nah, sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak memiliki iman pada Tuhan, baru kita berjalan begitu saja, kita hanya mengangan-angankan ini saja, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam tujuan kita ini, apakah bisa tercapai sepenuhnya dalam kita mengangankan ini saja? Tidak kan? Tidak. Yang dilakukan hanya apa? Kalian hanya
langsung kasih ini apa jabatan ini ya, jabatan guru, dokter, polwan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kita meraih apa yang menjadi tujuan kita. Nah, ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak nanti. Syarat itu tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 2a. Yang kesukarannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan. Nah, landasan kita dalam Alkitab pun ada. Tuhan sudah menjamin apa yang kita apa? Yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, jika Tuhan tidak jika Tuhan belum menyiapkan menyiapkan landasan seperti ini, bagaimana itu bisa tercapai? Dan di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan bisa bekerja untuk kita. Jadi kita bisa apa? Bisa mengandalkan Tuhan. Nah, kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka apa yang kita capai, yang kita inginkan atau yang kita harapkan bisa tercapai, dan itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai remaja Kristen, kalian harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi setelah kita merencanakan segala sesuatu, patut kita syukuri. Tidak jarang juga apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Halo. Nah, apakah semua yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik? Tidak. Pasti banyak lika-liku yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Nah, oleh karena itu dari penjelasan Ibu yang sudah Ibu sampaikan, apa ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Ada? Tidak. Masa tidak ada sama sekali? Oke. Jika tidak ada, Ibu akan lanjut. Kita akan masuk bagian kesimpulan. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan
bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih tersesat. Jika tidak punya tujuan sama sekali, berarti kita tersesat. Sebagai remaja Kristen, Alkitab adalah landasan iman percayanya, melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapannya terwujud. Nah, Ibu mau tanya satu pertanyaan. Apa tujuan kalian untuk ke depan ya? Tujuan hidup kalian yang kalian paham, yang kalian hadapi. Apa? Ada? Apa tujuan? Tujuan yang kalian harapkan? Pengen Sukses. Lalu yang lain? Apakah hanya satu orang saja yang mau sukses? Semua. Kalau semua ingin sukses, apa yang kalian harus lakukan? Belajar dan bekerja. Setelah belajar dan bekerja, apa lagi? Mengandalkan Tuhan dalam doa dan membaca Alkitab. Kalau kita sudah tidak punya tujuan sama sekali, apakah kita merasa bahwa hidup kita ini masih bisa untuk kita jangan kalian beranggapan bahwa saya hidup saya punya tujuan ada sekarang hanya untuk bernafas, makan, minum, jalan. Bukan hanya itu saja yang kalian harapkan, kan? Yang kalian harapkan lebih dari itu. Maka dari itu tujuan-tujuan yang ingin kita capai, yaitu sebagai guru, dokter, polwan, tentara, dan lain sebagainya, bisa kita capai dengan kita memiliki motivasi dalam diri kita dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Mungkin seperti itu. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya dan lain sebagainya, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita ini, dan kita menutupnya di dalam doa. Oke, saya minta salah satu dari teman-teman bergantian. Tadi kan laki-laki, sekarang perempuan untuk berdoa. Oke, ayo sudah, yang di belakang saja.
Ya, terima kasih. Ya, demikian